Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan masih menganugerahkan kita kesempatan bersama. Untuk malam ini kita akan bersama-sama dalam doa kita. Mari Bapak Saudara, baik yang ada di gereja, baik juga yang ada di rumah, kita akan mengawali dalam ibadah doa kita. Malam hari ini kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas segala kemurahan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan telah menolong kami bersama dengan tubuh, jiwa, roh kami yang baik, yang sehat. Kami dapat kembali untuk malam ini untuk berdoa bersama. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dalam doa-doa kami. Menolong kami semua, baik yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur, kami mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 375, Hati yang Menyembah. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya selama-lamanya ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hatiku menyembah, hatiku melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Kami menyembah, hati kami melekat padamu, kami bersyukur padamu, kami menyembah, kami memuji, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan dan kuasai hati kami untuk memuji dan menyembah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
kami menyembah Engkau Tuhan, hati kami melekat padamu Yesus. Haleluya. Kami Tuhan, ampuni kelemahan-kelemahan kami, ampuni kekurangan hidup kami Tuhan, layakkan kami. Haleluya, Yesusku, Allahku, Engkau penolong dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami bersyukur. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengampuni setiap hati dan hati kami Tuhan. Layakkan kami tuh menyembah, tuh memuji dalam roh-Mu yang kudus. Lidiki batin dan hati kami Tuhan. Besar kemurahan-Mu, terima kasih. Jamah hati kami Tuhan, kuasai kami Yesus. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Yesus.
besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, amin, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan, besar kemurahan-Mu atas setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya,
kami menyembah. Terima kasih Yesusku, besar anugerah-Mu dalam hidup kami, melimpah kasih-Mu atas kami Tuhan, menyertai kasih-Mu yang menopang dan menolong kami Tuhan, memberikan kekuatan baru. Kuasa-Mu memberikan kami pengharapan dalam kesesakan, mencelikkan mata hati kami yang buta, membebaskan hidup kami yang terbelenggu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, jamah kami Yesus, jamah dan kuasai kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Yesus, amin, amin. Kuatkan kami, bangkitkan roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus, dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, besar anugerah-Mu, amin Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Malam hari ini kita
bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah bagi setiap kita yang senantiasa menolong, menyertai, dan menopang dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa kita malam hari ini. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk kota kita Lamongan, biar Tuhan tolong, terlebih dalam menangani wabah COVID-19 ini, biar bangsa ini berikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik. Lalu kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, agar mereka bertambah-tambah giat dan setia di dalam Tuhan, dalam pengiringan akan Tuhan, memberkati untuk jam-jam ibadah doa kita, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, di dalam ibadah doa malam secara live streaming, biar Tuhan memberkati. Lalu untuk ibadah raya minggu yang hanya satu kali juga secara online, biar Tuhan berkati. Terlebih dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara virtual ini, kita bersama juga boleh semakin giat dan setia. Saudara kita yang bergumul, mereka-mereka yang hari ini sedang menghadapi tantangan, persoalan-persoalan, biar Tuhan yang akan menjadi penolong yang setia. Bahkan kita juga terus berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, membawa kita bersama untuk semakin setia, terlebih dalam pengiringan kita, dalam kehidupan kita sebagai saksi-saksi Tuhan, memberitakan tentang nama Tuhan yang agung dan ajaib. Dipersilahkan malam hari ini Ibu Lea untuk menaikkan doa, syafaat, dan kita aminkan untuk pokok-pokok doa yang ada. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, atas segala anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami ada pada malam hari ini. Kami bukan karena gagah dan kuat kami, bukan karena apa yang kami miliki. Ini semua karena anugerah Tuhan yang melimpah, kasih Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini, pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi ucapan syukur kami, anak-anak Tuhan, di dalam kami berdoa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan setiap pokok doa kami, kiranya Tuhan ampuni segala dosa, pelanggaran kami Tuhan, yang baik yang kami lakukan sepanjang hari ini, apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami, bahkan ucapan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, biar doa-doa kami tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami Tuhan. Pada malam hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta Lamongan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kami mohon pengampunan daripadamu, biar belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa dan kota kami, bahkan juga seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kalau kami boleh memohon, dan jika Tuhan menghendaki, kami mohon segera lalukan pandemi COVID yang ada ini Tuhan, biar kiranya Tuhan mengangkat segala virus-virus yang ada. Kami yakin dan percaya Engkau dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan segala sakit penyakit yang ada, khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Kami serahkan padamu para pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai daerah dan juga sampai tingkat rendah sekalipun kami serahkan padamu Tuhan, untuk tenaga kesehatan yang ada, untuk TNI Polri kami serahkan padamu Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan daripadamu, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka mampu mencari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi masalah yang ada khususnya untuk virus corona ini. Sehingga Tuhan,
Jika sudah ada jalan keluar yang terbaik, keadaan dunia, keadaan bangsa, dan kota kami ini boleh berjalan seperti sedia kala, walaupun mungkin saat ini kami menjalankannya sesuai dengan aturan pemerintah, kami boleh menjaga kebersihan tubuh kami, menjaga kebersihan lingkungan kami, sehingga Tuhan kami juga menjaga keamanan yang ada di sekitar kami. Biarlah kami semua Tuhan boleh, semua seluruh rakyat Indonesia ini boleh menurut, boleh tunduk dengan aturan pemerintah yang ada, sehingga permasalahan yang ada boleh segera terselesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di tempat ini, kami serahkan padamu Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada, baik untuk pelayan-pelayan Tuhan, kami serahkan padamu Bapak Ibu Gembala kami, para diaken penatua yang ada, para pelayan-pelayan yang terlibat di dalam melayani Tuhan di tempat ini, pelayan pujian, pelayan musik, pasukan doa yang ada, kiranya Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu, agar kami boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan, bersungguh-sungguh lagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, boleh saling menasehati satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain Tuhan di dalam melayani Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Program-program gereja juga kami serahkan padamu Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan gereja tempat ini akan tercukupkan oleh karena Tuhan Yesus saja. Kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang saat-saat ini dialihkan di doa malam seperti pada malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap hari Senin sampai Sabtu. Kiranya Tuhan, biarlah persekutuan doa kami ini boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi kami semua yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Biar kami boleh semakin kuat, semakin erat, hati kami melekat kuat bersama dengan Engkau Tuhan, melalui ibadah-ibadah kami, doa-doa kami, terlebih kami juga membangun doa-doa secara pribadi kami, membangun iman kami Tuhan, di tengah masa-masa yang sukar, tengah masa-masa yang menakutkan, tetapi kami memiliki Engkau Tuhan, yang memberikan kami kekuatan tersendiri di dalam melalui setiap doa-doa kami. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka, berkati dalam tumbuh kembang anak-anak kami, Tuhan lindungi sertai apa yang menjadi pergumulan, Tuhan berikan kemenangan yang saat ini mereka di dalam kelemahan, Tuhan baik secara iman, baik secara fisik, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang saat ini di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber pengharapan kami yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang terus bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang saat ini dalam lanjut usia Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, khususnya Tuhan berikan kesehatan yang baik, biar dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati di dalam tubuh, jiwa, dan roh mereka. Juga Tuhan memberikan penghiburan bagi jemaat kami yang lansia ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang pada malam hari ini ikut bersama-sama kami di dalam berdoa pujian dan penyembahan, menaikkan doa-doa syafaat Tuhan memberkati, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, baik mereka yang ada di dalam kota ini, di luar kota sekalipun, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati secara khusus iman mereka boleh semakin kuat di dalam mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan kami, boleh menjadi memimpin di dalam langkah kehidupan kami, menjadi terang di dalam kehidupan kami.
Biarlah kami boleh membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu bukan karena kepandaian yang dimiliki, tetapi Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu dan menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Dan biarlah kami semua yang ada boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menebarkan berita yang baik melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami, doa syafaat kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menjawab, memberikan jawaban yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara-saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Kita masih akan melanjutkan tentang kepenasaran kita. Kenapa Ananias dan Safira yang hanya dalam tanda kutip mengubah nasar persembahannya itu, dan ia masih memberikan persembahan itu. Tetapi kenapa Tuhan begitu rupa membuat vonis sehingga Ananias dan Safira itu meninggal? Kita nanti akan perdalam, kita akan melihat, namun sebelumnya perlu saya beritahukan kepada jemaat Tuhan di Lamongan bahwa pertama kekasih kita Bapak Roli almarhum memang sudah dipanggil Tuhan, bukan karena COVID-19, tapi karena serangan jantung. Sehingga tatkala almarhum ini sedang bermain musik untuk gereja, dan tepat di sampingnya Dr. Agung, tahu-tahu ia kemudian tersungkur dan bahasa Jawanya ngorok, saudara ya, sehingga dibawa ke mobil. Dan saya berterima kasih kepada bapak-bapak muda yang begitu cekatan memasukkan ke mobil, membawanya ke rumah sakit, dan memang ternyata dinyatakan sudah tidak ada. Tentu kita semua jemaat Tuhan di Lamongan merasa keterhilangan. Namun kemudian baru mendapatkan keterangan yang sejelasnya bahwa almarhum ini memang sudah sering jantungnya itu kumat, pingsan, kemudian bisa bangun lagi. Itu sebabnya tatkala jenazah itu hendak dirawat oleh Bapak Paulus, tetap tidak diizinkan oleh kedua putranya, dan kedua putranya itu mendekapnya begitu rupa dengan kalimat, nanti sebentar pasti akan bangun. Ternyata urus punya urus, ini adalah merupakan bagian dari pendapat anak-anak, karena anak-anak itu tahu kalau kebiasaannya papanya begitu. Nah, jelasnya pada waktu menjelang ibadah itu, jam 11 malam almarhum ini keluar bersama dengan Pak Wito yang sahabatnya yang dikenal begitu rupa. Malam itu pulangnya menjelang pagi, jam 5 pagi. Ya. Lalu kemudian langsung jam 7:30 itu sudah ada kebaktian, sehingga almarhum ini jam 7 sudah berangkat. Nah saudara, jadi kondisi yang seperti inilah yang kemudian membuat jantungnya semakin lemah, karena memang kondisinya tidak dijaga dengan betul, sehingga
dipanggil Tuhan. Mari kita doakan ya almarhum sebagai satu pribadi yang telah melaksanakan tugasnya dan di tengah-tengah tugasnya dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, saya umumkan untuk besok Minggu ada perjamuan kudus. Dan diharapkan untuk yang bisa hadir adalah pelayan plus anggota KUR bila itu dimungkinkan. Ya. Karena itu tolong disampaikan yang lain yang hendak mengambil bagian dalam perjamuan itu bisa mengambil elemennya, yaitu roti dengan anggur, rotinya ya dengan anggurnya bisa diambil di gereja. Ya, itu yang saya sampaikan sebagai awalnya. Dan mari kita melihat kepenasaran kita adalah kenapa Tuhan itu kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini masih banyak yang lebih jahat pada hari-hari ini. Dia hanya mengubah nominal dari apa yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Sebetulnya, saudara, Tuhan itu dengan kebohongan dan dusta seperti itu tidak melihat kepada kesiapaannya, tetapi manusia sudah menggampangkan tentang hidup bohong dan dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang ringan, yang gampang. Karena itulah maka perlu kita melihat dampak dari apa yang terjadi itu pada Fatsal ayat yang kelima dari Fatsal ayat ke-11 dari Fatsal yang kelima kitab Kisah Para Rasul itu dituliskan demikian beritanya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Ini punya alasan yang kuat, sebab Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah pembersihan. Umat yang dipilihnya itu adalah umat yang sudah siap melayani Tuhannya. Hidupnya di dalam kekudusan, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus. Kita akan membaca bersama di dalam 1 Petrus Fatsal yang pertama, ayat yang ke-15, mulai 1 Petrus Fatsal yang pertama. 1 Petrus Fatsal yang pertama, ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini kalimat imperatif, perintah. Kekudusan itu harus diusahakan, diupayakan. Sebab hendak menghadap Allah yang kudus. Oleh karena itulah perlu kita bersih dari segala hal-hal yang menyangkut dosa. Maka itu Ananias dan Safira dia mendapatkan hukuman yang begitu rupa. Ini untuk kepada kita umat Tuhan zaman sekarang ini mengaculah kepada hal ini. Tuhan sangat tidak bisa menerima keberadaan yang najis, yang dosa itu menjadi bagian dari pelayan-pelayannya, umat-umatnya. Karena itu perlu kita melihatnya. Jenis-jenis dosa yang dilakukan pada zaman dahulu kala
yang kita melihat di dalam Yohanes 8:44 itu iblis menjadi bapak pendusta. Dan Lukas 12 ayat 15 itu akibat ketamaan. Kemudian kita ada satu lagi jenis dosa yang memberikan kata-kata yang ambigu, sehingga diserahkan kepada orang yang mendengarnya itu, terserah kamu apa yang kamu tafsirkan dalam hal itu. Kita coba membaca di dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-2, 11 sampai dengan 13. Ayat yang kedua, 11 sampai 13. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. 11. Lalu Abram berpikir, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Nah, saudara, inilah yang menjadi petaka bagi keberadaan dari Abram, dan nyaris dia kehilangan istrinya. Di sini memang ada terselip egoisme juga. Ia mengatakan kepada istrinya supaya menunjukkan kasihnya. Maka untuk itu diatur, kalau nanti sampai ke daerah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam perjalanannya, dan jelasnya waktu itu sampai di Gerar, maka ia harus mengatakan kalau ditanya. Kenapa ditanya? Sebab memang kisahnya Sarah itu cantiknya luar biasa. Otomatis orang kepingin untuk mengenalnya atau bertegur sapa. Maka disuruh mengatakan dirinya adalah saudara dari Abraham. Yang pada kebenarannya memang saudara di satu sisi, tapi istri di sisi lain. Diterangkan ia adalah satu ayah, tapi beda ibu. Pada waktu itu menikah lebih dari satu merupakan hal yang dilakukan baik oleh Nabi maupun oleh masyarakat. Saudara, kita melihat alasan dari Abram pada waktu menyatakan itu kepada Abimelekh raja di situ. Karena Abimelekh langsung dia mendapatkan seolah-olah sebagai suatu jasa dari rakyatnya, dari tentaranya, yang dia melihat perempuan yang begitu cantik, maka kesempatan akan dipakai untuk bisa mengangkat dirinya dengan menyampaikan hal itu kepada rajanya. Ada perempuan yang cantik dan patut untuk dipersanding oleh tuanku, kira-kira begitu dialognya, namun tidak tertulis di dalam Alkitab. Sehingga diambillah Sarah itu. Namun pada tengah malam, Allah itu kemudian datang dalam mimpi kepada Abimelekh, bahwa itu sudah punya suami, dan suaminya adalah Abram. Maka Abram disebutkan sebagai abdi Allah, lepaskanlah jikalau engkau tidak menginginkan suatu malapetaka. Itulah sebabnya kemudian pagi-pagi Abram dipanggil, dan kemudian jawabannya memang dia memberikan satu dusta di dalam perkataan yang ambigu. Artinya perkataan yang hanya dapat ditafsirkan oleh beberapa orang sesuai dengan
seleranya. Dia mencoba untuk menghindar dari dusta, tapi tidak bisa. Itu tetap dosa di dalam dusta atau bohong. Sangkanya kalau dia mengatakan, ia saudaraku, kemudian dia lepas dari dusta. Tetapi pada kenyataannya dia adalah istriku. Maka itulah dia mencoba dengan menyampaikan kata-kata yang ambigu, yang artinya terserah karena mengandung beberapa tafsir di dalamnya. Nah, saudara sekalian, upaya orang untuk berdusta kadang-kadang macam-macam caranya. Antara lain seperti dengan ini. Padahal kalau kita melihat dosa yang besar itu yang dianggap lumrah oleh manusia tetap mendapatkan sanksi di hadapan Tuhan yang sangat mengerikan. Maka hendaklah kita tahu di dalam kitab Wahyu 21 ayat 8, pendusta itu bagiannya masuk dalam api belerang. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Ya, api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Jadi Tuhan tidak berkenan sekali terhadap kebohongan. Ya, ingin untuk membersihkan umatnya itu karena disebutkan sebagai imamat yang rajani dan umat kepunyaan Allah sendiri. Maka itu umat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, lihatlah ini. Jangan kita memiliki kebiasaan setaniah. Karena memang dengan melakukan dusta dan kebohongan ini seolah-olah selesailah semua permasalahan kita. Karena mentok di dalam dusta itu dan dia bersembunyi di belakangnya. Tapi tidak tahu Allah yang ada di sorga itu menghitung, melihat semuanya. Saya ingin bersaksi kepada saudara. Nanti kita akan melihat lagi. Atau lebih baik saya teruskan lagi ya, supaya nanti kesaksian saya akan ada di belakang. Ayat yang ke-27 dalam Wahyu pasal 21 disebutkan pendusta termasuk kelompok najis dan keji. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kita melihat kelompok yang termasuk najis dan keji yaitu dusta, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan dan tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ngeri saudara. Lalu kemudian 21 ayat yang ke-15, pencinta dusta akan tinggal di luar. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Oh, saya keliru ya, ngambilnya ya. Mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk pengukur kota itu serta pintu-pintu gerbang dan temboknya. Coba terus. Keliru saya mencatatnya saudara ya. Cukup 2 ayat itu, 3 ayat itu sudah menjadi bagian yang perlu kita mengerti bersama. Nah saudara sekalian, saya pernah terjebak ke dalam bohong ini. Dan saya ampun-ampun saya tidak mau lagi. Ceritanya ini berlaku pada berapa tahun yang lalu untuk membeli tanah di depan gereja. Sebelumnya ada satu saudara dari Surabaya
yaitu Bapak Arianto. Saya perlu sebutkan nama beliau ini supaya jelas, ini bukan merupakan pengada-adaan. Itu beberapa kali dalam waktu dan tahun yang berbeda, itu 3 kali akan membelikan saya tanah. Tapi saya mengatakan saya tidak tergerak. Dan kemudian itu terjadi sudah berapa tahun berselang, dan lama tidak ketemu lagi, dan kemudian saya mendapatkan penawaran tanah yang di depan oleh beberapa dari saudara-saudara yang menjual tanah itu. Kembali coba, ini pasal 22 ya, dari Wahyu tadi, 22 ayat 15 ayatnya tetap, tapi pasalnya 22, nanti saudara baca aja. Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, ngeri ya. Saya teruskan, saya kemudian berpikir, saya tidak punya uang, dan tempat ini strategis di depan gereja. Saya punya pikiran untuk sesuatu yang Tuhan nanti akan mengarahkannya. Ya. Saya pergi ke Surabaya kepada Bapak Arianto tersebut, dan dengan harapan ini wujud manusia. Kalau dulu akan membelikan saya tanah 3 kali, saya tolakkan dengan alasan Tuhan, saya tidak tergerak untuk menerimanya, maka kali itu tempat tanah itu strategis di depan gereja, pasti akan langsung dikontani, begitu pikiran manusia saya. Saya pas ke sana, tidak taunya beliau bertanya, Bapak punya uang berapa? Wah, ini merupakan sesuatu pukulan bagi saya, saudara. Saya tidak punya uang 1 juta pun tidak cukup yang ada di dompet saya. Saya mengatakan 20 juta, ini kebohongan saya, 20 juta. Dengan harapan, baik nanti akan saya tutup. Tetapi beliau mengatakan, bukan demikian, baik Pak, nanti saya bantu. Nah, saudara, waktu itu saya pulang tuh dengan kaki berat, saudara. Dan saya berkata kepada anak saya tidak pantas jadi pendeta. Nanti sebentar pulang, saya serahkan kepada istri, karena istri juga seorang pendeta, saudara ya. Jadi saya serahkan nanti penggembalaannya. Di tengah jalan begitu, hati gelisah, gemetar, saudara ya. Dusta itu membuat gelisah dan gemetar. Lalu malam itu saya ngomong dengan istri, besok saya akan ke sinode untuk mengubah kartu jabatan saya bukan lagi sebagai gembala, tetapi biar predikat pendeta itu tersandang pada saya, tetapi saya tidak akan melakukan satu khotbah. Jadi gembala adalah istri saja. Lalu istri tanya, kenapa? Ada masalah apa? Saya ceritakan masalahnya, saya tidak pantas untuk menjadi pendeta pun sebetulnya, gembala apalagi. Sebab ini, saya ngomong itu bukan dengan santai, saudara. Saya ngomong itu dengan penuh rasa ketakutan. Jadi ini yang ingin saya tegaskan di sini, dosa itu bagi orang yang betul-betul masih hidup rohani dan imannya, itu merupakan pukulan telak. Tatkala saya sampaikan kepada istri dengan serius, dada istri mengatakan, apa yang saya sampaikan, saya mengatakan punya uang 20 juta. Tapi istri kemudian dengan tersenyum dia sodorkan satu cek 20 juta. Yang sampai sekarang saya tidak tanya itu dari siapa, supaya saya tetap meyakini dengan sesungguh-sungguhnya itu dari Tuhan. Saudara, begitu cek itu saya baca, saya langsung melompat hati saya, Tuhan terima kasih, saya lepas dari dosa, saya punya uang 20 juta ini. Itu kemudian saya masukkan untuk beli tanah itu. Nah saudara,
Jangan pernah lakukan kalau nuranimu masih hidup, kalau rohanimu masih hidup, kalau Roh Kudus masih ingin untuk mendapatkan tempat di hati saudara. Jangan pernah berdusta. Jikalau engkau sementara berdusta, engkau tidak merasakan apa-apa, ingatlah nuranimu sudah di dalam kondisi yang mati, yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan engkau semakin menutupi, engkau semakin terpental dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya, maka perlu kita kembali untuk melakukan pembaharuan. Mengakulah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan air mata. Sebab memang dosa itu siapa saja bisa melakukannya melalui dusta. Kita tidak bisa mengatakan aku ini orang istimewa. Semua dilabrak dengan apa yang dikatakan dusta. Karena dusta itu cara iblis memfasilitasi manusia untuk luput dari berbagai kesukaran, berbagai rasa malu, dan lain sebagainya. Ini fasilitas dari setan. Tetapi dari Tuhan, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu, aku ini akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu kemudian, jikalau engkau mengatur mezbah, datang ke mezbah, tahu sesuatu yang mengganjal dari saudaramu, pulang dulu, selesaikan apa yang menjadi mengganjal di dalam hatimu, selesaikan dengan saudaramu, baru engkau kembali untuk datang ke mezbah. Nah saudara, saya perlu menyampaikan hal ini, saya perlu menyampaikan keberadaan saya pada waktu itu, dan sampai saat ini saya betul-betul tidak berani untuk melakukan sebuah kebohongan. Karena itu saudara sekalian, tidak heran Ananias dan Safira dihukum Tuhan begitu rupa. Oleh karena Tuhan ingin menguduskan semua umatnya, karena umatnya menjadi kelompok imam-imam, kerajaan imam-imam. Disebutkan sebagai imamat yang rajani, melayani. Imamat itu adalah perilaku dari imam yang melayani. Itu imamat. Mengerjakan imamat artinya melakukan pekerjaan imam. Sebab kita nanti akan dibentuk menjadi imam-imam Tuhan yang melayani Tuhan, yang melakukan imamat. Rajani artinya di bawah kepemimpinan raja. Siapa raja itu? Kristus yang nanti akan datang pada akhir zaman. Saudara sekalian, karena itu marilah kita bersama mengerti kenapa bukan Tuhan kejam, tapi setelah saudara mendengarkan ini, tentu saudara mengatakan karena Tuhan cinta. Tetapi kenapa Ananias dan Safira kemudian mendapatkan hukuman yang mematikan? Sebab dengan berani dia mengatakan dan mendustai Roh Kudus. Maka ingatlah, ajaran Tuhan itu dikawal oleh Roh Kudus. Kehidupan anak Tuhan yang disebut menyertai sampai akhir zaman, roh itu menjadi roh penolong. Itu jangan dianggap kalau kita mau melakukan segala sesuatu, dia akan menolong kita semau kita. Roh penghibur, kalau kita mendapatkan susah, tidak mengerti susah itu dari karena dosa kita yang kita langgar bagaimana, lalu roh itu menghiburkan. Bukan demikian. Roh itu menyertai, roh itu mendidik, roh itu menegur, roh itu kemudian menginsafkan akan kesalahan kita. Maka kepenuhan Roh Kudus dalam hidup itu bukan merupakan sesuatu yang tidak dibangga-banggakan sebagai berita, tetapi sesuatu yang harus bisa ditangkap sebagai yang mengajak kita bersama hidup di dalam kekudusan. Saudara, untuk zaman sekarang, zaman di mana semua serba dapat dipakai, jurus-jurus hoax ini sudah mendapatkan satu tempat di hati masyarakat dunia, apapun juga kondisi politik, untuk mengajukan sebuah kenaikan kepangkatan,
untuk melariskan usaha dagangnya. Untuk apa? Semua masuk langsung ke dalam nilai-nilai propagandis dari kuasa kegelapan, yaitu dusta. Mendustakan surat tanah, mendustakan tentang jabatan, dan lain sebagainya. Kita banyak melihat sekarang ini. Tetapi bagaimana? Apakah kita lalu dalam kondisi yang cukup berat seperti ini dan telah membudaya ini, kemudian kita mengarus mengikuti? Tidak. Karena itu perjuangan kita berat. Mari kita akan membaca di dalam Roma. Dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Roma. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan, dan bukan hanya itu saja, kalimatnya bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Jadi kita harus melihat bukan hanya itu saja, tetapi kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita melihat karena kita tahu, dan Tuhan telah memberitahukan kepada saudara dan saya, pada hari-hari ini pun kita tahu. Maka itu janganlah lupa selalu membuka Alkitab kita, merenungkannya. Baiklah, kita menguraikan ini sampai di sini, dan akan kita simak lebih jauh lagi bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Kali ini kita melihat pekerjaan Roh Kudus untuk menghapuskan kita dari kehidupan dusta. Sebab dusta ini dosa yang paling melandasi segala sesuatu yang diakibatkan oleh karena dosa. Karena itu perlu kita sebagai dasar pertama buang segala dusta itu dengan mengundang Roh Kudus itu masuk kepada kita, menyucikan, membersihkan, dan membuat kita berani mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu kuasa kegelapan, iblis itu menggelontorkan dusta itu untuk bisa membuat percepatan, memuluskan jalan yang tidak benar untuk dapat kita capai dengan meninggalkan kebenaran itu dan segala risiko-risiko yang harus kita hadapi. Oleh karena itu perlu kami juga mengetahui bahwa kami yang sudah dibeli Tuhan dengan harga tunai, dengan kuasa darah-Mu yang kudus, yang kemudian membuat keterkejutan terhadap dunia ini, dunia yang selalu berjalan dengan logika manusiawinya, dunia yang tidak dapat untuk menampung bagaimana pekerjaan Tuhan, kiprah Tuhan yang melalui keajaiban. Sebab Engkau sekali berfirman dari yang tidak ada menjadi berwujud ada semuanya. Ini tidak masuk di akal manusia. Tetapi kami lupa bahwa kami adalah wujud dari perkataan Tuhan sendiri, yang Engkau telah memberikannya bertumbuh di dalam rahim dari ibu kami masing-masing. Dan kami bisa kemudian menjadi manusia-manusia yang hidup pada saat ini. Ampuni kebodohan kami ya Tuhan, beri kami hikmat Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajar kami, dan Roh Kudus membawa kami dalam kehidupan yang dipenuhkan dengan kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara sekalian, tetaplah berdoa dan Tuhan akan memberkati saudara yang mengikuti terus ini, yang berdoa, beribadah dalam penyembahan, dalam kondisi yang seperti ini, kita masing-masing menghadapi apa yang disebutkan new normal. Artinya normal yang baru. Normal yang baru jangan dianggap bahwa kita ini terus kemudian bebas segalanya. Tapi normal yang baru, kita hari-hari ini merasa dengan memakai masker, cuci tangan, jaga hidup yang bersih, itu merupakan bagian yang melonjak dari hidup kita yang normal pada waktu itu. Tetapi setelah kita melakukan ini semuanya, bergaul pun juga ada batasnya, ada jarak dan lain sebagainya. Jadikan ini sesuatu budaya yang baru, budaya yang normal. Artinya, hendaklah tetap kita berperilaku sebagaimana sistem protokol kesehatan yang ada ini. Kemudian Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selesailah kita di dalam ibadah penyembahan kita bersama. Kemudian sampai ketemu besok pada jam yang sama 6:30 sampai selesai. Dan Tuhan memberkati kita. Amin.